Hari ini ada pemusnahan miras yang tadi sebagaimana informasinya disampaikan ada kurang lebih sekitar 3.235 botol di periode Januari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024. Ini hasil tentu saja kerja keras teman-teman dari Polres Kudus yang berkoordinasi dengan semua pihak, dan tadi sama-sama disaksikan oleh tokoh agama, masyarakat gitu ya. Hari ini ada pemusnahan miras yang tadi sebagaimana informasinya disampaikan ada kurang lebih sekitar 3.235 botol di periode Januari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024. Ini hasil tentu saja kerja keras teman-teman dari Polres Kudus yang berkoordinasi dengan semua pihak, dan tadi sama-sama disaksikan oleh tokoh agama, masyarakat gitu ya. Plus ada juga minuman tanpa merek sebanyak 318 botol ini. Tentu kami berharap acara pemusnahan miras yang kita lakukan di hari ini betul-betul mewujudkan di bulan suci Ramadan ini untuk masyarakat bisa beribadah lebih baik lagi, karena kita sama-sama tahu itu miras ini salah satu penyakit masyarakat yang kemudian terus-menerus harus kita perangi, dan teman-teman Polres sudah secara istiqomah dan kontinu melakukan itu. Nah, tentu ini akan dilanjutkan juga di periode-periode berikutnya, sehingga kemudian benar-benar kita harapkan Kabupaten Kudus ini bisa zero dari peredaran miras, karena tentu itu akan sangat berkorelasi dengan mungkin kejahatan-kejahatan lain-lain yang mungkin ditimbulkan dari dampak setelah itu. Nah, tentu kita harapkan dengan pemusnahan ini Kabupaten Kudus bisa zero, nggak ada miras, dan kemudian juga aktivitas kriminal yang lain betul-betul bisa diminimalisir. Saya kira itu. Pak, perdanya kan itu sudah 2014, tapi sampai sekarang miras 2004 bahkan. 2004 ya. Mohon maaf tapi ya. sampai sekarang masih ada miras. Mungkin langkah konkretnya seperti apa Pak? Iya. Apakah perlu? Ya, tentu kan ini kan aktivitas yang kemudian terus-menerus harus diawasi dan ditingkatkan ya. Sama lah kalau kita bicara aturan hukum mungkin dari dulu juga ada, tapi kejahatannya kan juga masih berjalan. Nah, yang paling penting adalah perdanya sudah ada. Kabupaten punya instrumen hukum untuk melarang peredaran ini, dan kemudian ini harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, tentu butuh perangkat untuk melakukan itu semua, teman-teman Polres, Satpol PP, teman-teman dari TNI juga, dan semua unsur masyarakat diharapkan bergotong royong supaya kemudian perda itu betul-betul bergigi gitu ya, sehingga kemudian sekali lagi meminimalisir atau bahkan syukur-syukur bisa ada zero miras di Kabupaten Kudus ini. Pak, kalau selama ini kan untuk pengawasan seperti apa Pak? Karena di Kudus sendiri juga masih tetap ada miras walaupun ada larangan juga di perda sudah diatur. Ya, teman-teman dari TNI Polri maupun Satpol PP biasanya kan memiliki titik-titik pengawasan ya, yang mungkin diasumsikan menjadi tempat-tempat peredaran miras, sehingga kemudian operasi-operasi gabungan itu seringkali dilaksanakan oleh berbagai pihak tadi itu. Saya pribadi sering mendapat laporan informasi itu, bahkan di sosial media itu juga sering mendapatkan informasi itu. Oleh karena itu saya kira masyarakat Kudus jangan sungkan kalau semisal ada informasi di mana kemudian tempat peredaran miras itu, segera tolong informasikan ke kami di Bupati atau di Pemkab Kudus atau ke teman-teman TNI Polri, bisa menggunakan jalur resmi atau misalnya bahkan menggunakan jalur yang paling tidak resmi sekalipun. Contohnya melalui sosial media, sehingga kemudian bisa dilakukan respon cepat dan penanganan terhadap situasi yang sudah diinformasikan itu. Pemusnahan miras ini merupakan hasil dari operasi pekat. Jadi operasi pekat dilaksanakan sebelum pelaksanaan operasi ketupat. Jadi tidak hanya miras
hasil dari operasi pekat itu ada judi, ada narkotrom, ada petasan dan sebagainya. Dan yang kita musnahkan hari ini adalah berkaitan dengan miras sebanyak 3.000 botol. Jadi Aceh Zero itu nanti Polres juga siap untuk Kita akan siap mendukung sesuai dengan perda yang sudah ditentukan.